Jadi dulu awalnya saya belajar itu saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang melakukan itu, bukan orang lain. Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu mayat perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya. Jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah, sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya. Jadi harus ada dilipat lagi tikar. Pokoknya tikar tuh jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada tikar. Terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini. Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah. Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga. Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam adalah perintis kelompok pemandi jenazah di komunitas Muslim Indonesia. Itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa. Jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah mesti duka, di funeral home. Funeral home. Karena funeral home itu kan mereka dapat laporan dari rumah sakit atau dari mana. Di Amerika, proses untuk sesegera mungkin memakamkan jenazah kadang tak selalu berjalan sesuai aturan agama. Kalau meninggalnya itu secara natural, ya, nah itu harus punya rekod. Punya rekod dia ini punya sakit apa, biasanya nggak sampai diotopsi. Namun kalau meninggal di rumah tanpa memiliki catatan kesehatan dari dokter, maka harus menghubungi polisi dan diotopsi dahulu untuk mengetahui penyebab kematiannya. Demikian juga dengan pemakaman yang harus mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah. Kalau di sini ada kayak konkretnya, ada yang boxnya plastik, ada yang boxnya dari beton. Di dalam lubang kuburnya gitu. Dari funeral tuh pakai peti. Tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin. Petinya dibawa lagi ke funeral. Dan untuk menyikapi itu karena kita sunahnya mayat harus mencium tanah ya, makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah, jadi dia tetap mencium tanah. Proses pemakaman di Amerika juga tidak murah, antara $2.000 hingga $8.000 atau sekitar 31 hingga 124 juta rupiah, sehingga disarankan untuk memiliki asuransi kematian dan will atau surat wasiat. Ya kita nulis will bahwa aku Islam, aku nanti minta dimakamkan secara Islam, dan semuanya ini harus ada pesan secara tertulis, namanya will di sini ya. Sebagai organisasi keagamaan bagi komunitas muslim terutama Indonesia, Departemen Layanan Sosial Imam akan membantu jemaahnya yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya. Kita didik anak-anak kita untuk bisa sholat jenazah. Kita minta agar mereka menyolatkan kita. Karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir. Dari Silver Spring, Maryland, Nia Iman Santoso, VOA.